Jadi kalau ditanya apa maunya Islam, Islam juga maunya memimpin gitu. Lalu apa bedanya dengan kepemimpinan yang ada sekarang ini? Bedanya adalah kalau Islam itu dia akan selalu menggunakan apa yang disebut rule based order gitu. Tatanan yang berbasis aturan. Aturannya apa? Nah ini aturannya rahmatil lil alamin, itulah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas pidato Perdana Menteri Kanada di Davos, Swiss dalam World Economic Forum. Pidato McCartney ini disebut-sebut pidato yang mengkritisi sistem tatanan dunia internasional sekarang. Ada apa di balik pidato itu? Apa gagasan yang bisa kita ambil dari pidato itu? Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Davos, Swiss, Perdana Menteri Kanada McCartney menyampaikan pidato yang disebut-sebut cukup mengkritisi ya tatanan dunia internasional saat sekarang ini. Dia menyebut bahwa tatanan internasional berbasis aturan atau rules based order itu tidak lagi berfungsi sebagaimana yang diklaim sekarang ini sedang terjadi apa yang dia sebut dengan keretakan struktural. Bagaimana Ustaz Ismail melihat pidato ini? Iya, saya kira Perdana Menteri Kanada sedang berbicara tentang apa yang sedang terjadi ini hari dan dunia menyaksikannya. Betul apa yang dia katakan bahwa dunia sedang bergeser dari apa yang disebut rules based order, tatanan yang berbasis aturan, menuju kepada power based order, tatanan yang berbasis atau berdasar kepada kekuatan. Kemana pidato ini dialamatkan? Sebenarnya juga dunia sudah tahu bahwa kritik keras ini ditujukan kepada apa yang dilakukan oleh Amerika dalam beberapa waktu terakhir ini. Dunia tahu bagaimana dia menggunakan tarif itu sebagai alat tekan. Ya, dia naikkan tarif sesuka dia supaya atau untuk membuat negara yang dia maksud itu mau tunduk kepada kemauan dia. Begitu juga kekuatan militer itu bukan untuk menjaga perdamaian, tapi juga digunakan untuk menakut-nakuti bahkan mengintervensi satu negara, dan itu terjadi pada Venezuela itu. Dan Greenland juga sedang jadi target sekarang ya. Dia sedang menargetkan Greenland meskipun kemudian mungkin dia berpikir ulang oleh karena 37 negara Eropa itu bersatu untuk mencegah intervensi itu. Dan inilah yang dimaksud dengan apa yang disebut power based order itu. Kalau orang Jawa punya istilah sendiri, asu gede menang kerai. Ya. Ada yang menarik juga, dia katakan dunia sekarang ini hidup dalam kebohongan global ya. Banyak negara-negara yang terutama yang kelas menengah seperti Kanada ini berpura-pura bahwa sistem internasional sekarang sistem internasional yang adil gitu. Itu tidak lain untuk mencari aman dan dia mengkritisi hal itu. Bagaimana menurut Ustaz Ismail? Iya, mereka tahu bahwa jika mereka itu katakanlah membangkang ya dalam tanda petik terhadap the ruling power, negara yang sedang memimpin dalam hal ini Amerika itu tahu resikonya gitu. Karena itulah maka bukan hanya Kanada, sebenarnya banyak negara lain itu yang dia berpura-pura mengikuti gitu, mematuhi. Padahal sejatinya ya karena mereka menjaga kepentingan nasional masing-masing atau national interest. Karena itu memang muncul banyak paradok gitu. Misalnya bagaimana bisa banyak negara itu
bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel misalnya, ya seperti yang terjadi pada negara-negara di Timur Tengah. Itu kan satu kebohongan gitu. Dan Karena kebohongan itu kalau dipelihara itu akan menghancurkan mereka ya pada sendiri. akhirnya gitu. Jadi bagaimana bisa mereka bersetuju dengan agresi Israel ke Gaza? Padahal itu kan sama sekali baik dengan ukuran apapun tidak bisa dibenarkan, apalagi kemudian mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Dan itu Tapi tampak mereka ya dari ya protes-protes masyarakat ya di tapi Eropa atau di Barat ya yang marak gitu ya. ya tapi mereka harus melakukan itu, gitu. Mengapa? Karena dia tahu kalau dia me menampakkan ketidaksetujuannya itu akan berakibat fatal bagi kekuasaan mereka. Nah, itulah yang disebut dengan kebohongan. Nah, yang tidak kita lihat adalah apa solusi dari negara-negara seperti Denmark, seperti Kanada ini ya, yang dia sebut sebagai negara menengah untuk menghadapi arogansi Amerika. Tidak ada, mereka hanya menunggu nasib saja. Artinya menunggu kebaikan hati Amerika, lahirnya presiden baru yang lebih waras gitu. Karena memang kekuatan itu hanya bisa dihadapi dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Dan itu tidak ada. Mereka berharap kepada Rusia atau Cina, tapi kan tetap aja itu seperti keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau gitu. Apakah Rusia dan Cina itu lebih bagus daripada Amerika juga belum tentu. Nah, gitu. Ya, pertanyaannya Ustaz, kalau Islam sebagai kekuatan dunia dipersatukan, bagaimana kira-kira dunia Islam ini menghadapi Amerika, tentu dengan berbasis nilai-nilai Islam. Yang pertama begini, dunia ini tidak mungkin kosong dari kekuatan yang memimpin atau yang mengatur. The ruling power kita sering sebut begitu. Dulu sebelum Islam hadir itu kan ada Persia dan Romawi, ini dua adik kuasa yang berhadapan-hadapan. Setelah Islam datang kemudian menjadi emerging forces gitu, emerging forces, jadi kekuatan yang mulai tumbuh berhadapanlah dengan dua kekuatan itu, dengan kekuatan Romawi pada perang Mu'tah, pada perang Tabuk, begitu juga dalam perang Yarmuk, berhadapan dengan Persia dalam perang Al-Qadisiyah. Persia tumbang, kemudian berhadapan Islam dengan Romawi Timur tumbang, akhirnya sisalah Romawi Barat. Dan Islam memimpin dunia lebih dari 700 tahun. Jadi kalau ditanya apa maunya Islam juga maunya memimpin gitu. Lalu apa bedanya dengan kepemimpinan yang ada sekarang ini? Bedanya adalah kalau Islam itu dia akan selalu menggunakan apa yang disebut rule based order gitu. Tatanan yang berbasis aturan. Aturannya apa? Nah, ini aturannya rahmatil alamin, itulah Islam gitu. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ini ada the ruling power, tapi dia gunakan power based order gitu. Mengapa? Karena selama dia itu mengikuti aturan-aturan yang ada, mereka tidak bisa mendapatkan keinginan-keinginan atau tujuan-tujuannya. Islam juga punya keinginan, tapi keinginannya adalah Islam itu nyebar, orang itu memahami Islam. Keinginan besarnya kan itu, memahami Islam, memeluk Islam, kemudian taat kepada aturan Islam, dan taat itu membawa kebaikan kepada dia, kepada keluarganya, kepada masyarakat dan negara. Itu apa yang Ustaz Ismail bisa buktikan gitu ya? Bahwa kalau Islam berkuasa tidak seperti kapitalis yang mengeksploitasi kekayaan alam negara lain, merampoknya, merampasnya. Apa yang Ustaz Ismail bisa katakan untuk itu? Iya, sejarah membuktikan hal itu kan. Kita memang hanya bisa menunjukkan pada sejarah, dan sejarah itu adalah alat bukti yang paling tangguh karena dia membuktikan kepada dunia secara objektif. Misalnya para sejarah menyebut the golden age itu 700 tahun. Karen Armstrong itu menyebut the Jews enjoyed their golden age under Islam in Andalusia. Jadi orang Yahudi, jangan lagi orang Islam ya. Orang Yahudi pun dia merasakan abad keemasan di bawah Islam saat mereka ada di Andalusia. Ketika Islam masuk ke Mesir, itu penduduk suku Koptik yang beragama Nasrani membantu Amr bin As membebaskan Mesir dari penguasa Romawi yang beragama Nasrani juga gitu kan. Itu sesuatu yang aneh gitu. Biasanya kan penduduk yang berbeda agama akan menentang, tapi ini malah justru membantu karena dia tahu bahwa Islam datang untuk
membebaskan mereka. Begitu juga Islam ketika masuk ke Polandia itu dielulukan oleh penduduk di kiri kanan jalan. Bukan mereka lari kemudian bersembunyi di kolong tempat tidur karena ketakutan, tidak, karena mereka tahu bahwa pasukan Islam datang untuk membebaskan juga gitu. Nah itu sejarah yang tidak bisa dibantah ya, dan diceritakan dengan sangat bagus di dalam buku Keabadian Risalah Muhammad. Itu adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam itu hadir dengan, kalau istilah sekarang itu, menata dunia dengan basis aturan gitu. Rule based order, itulah syariat Islam, dan itulah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Jadi yang menentukan itu adalah basis ideologinya. Basis ideologinya itu satu, ya. Kemudian yang kedua adalah institusinya. Karena kalau basis ideologi saja tapi tanpa institusi kan seperti kita punya senjata tapi tidak ada yang bisa menggunakannya. Nah, artinya disitulah dibutuhkan khilafah ala minhaji nubuwah itu ya, untuk di situ. Karena karakternya yang bersifat global. Karena ya. itu kalau ada orang Islam itu yang menolak itu, sebenarnya dia secara langsung atau tidak langsung merelakan dunia dipimpin oleh adik kuasa jahiliyah seperti sekarang. Ya. Nah, gitu. Dan memenjarakan dirinya dalam penjajahan. Ya. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi kritik kita tentang apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada ya dalam pidatonya di Davos ya. Ada kritik yang benar, tapi solusinya tetap dalam kerangka kapitalisme. Disitulah Islam seharusnya kita tawarkan sebagai solusi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.